Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika. For centuries, Indonesians, Excellency. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto semakin menegaskan sikap dan juga posisi Indonesia yang disebutnya sejak lama memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Titi juga mengaku dirinya melakukan nobar atau nonton bareng pidato Presiden Prabowo saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Bisa mensejahterakan bangsa ini. Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Nanti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemirsa, pidato Perdana Presiden Prabowo di PBB mencetak sejarah. Lantaran 10 tahun terakhir, Presiden Indonesia tidak hadir secara langsung di KTT PBB. Dan pemirsa, berikut daftar Presiden Indonesia yang pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno berpidato di sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya yang mengangkat tema membangun dunia baru atau To Build the World New menjadi salah satu memori dunia. Selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berpidato 2 kali dalam sidang umum PBB, yaitu pada tahun 1992 dan 1995. Pada tahun 92, Soeharto sampaikan pesan Jakarta yang tak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga 108 anggota gerakan non-blok. Estafet pidato Presiden RI di sidang umum PBB selanjutnya dipegang Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Pidato Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, cukup aktif dalam sidang umum PBB. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 10 tahun, SBY hadir 6 kali dalam sidang umum PBB. SBY pertama kali berpidato di forum internasional pada sidang umum ke-62 tahun 2007. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Jokowi lebih memilih menyampaikan pidato secara virtual pada 2020 dan 2021, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jokowi menyoroti solidaritas global, penanganan pandemi, serta kerjasama dalam pemulihan ekonomi. Absennya Jokowi secara fisik di New York selama 10 tahun membuat kehadiran Presiden Prabowo pada sidang umum PBB begitu bermakna. Pemirsa, eskalator tidak berfungsi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump meraikinya di markas besar PBB. Are you going to push Zelensky for peace, President Trump? Pemirsa, peristiwa itu terjadi ketika Trump tiba untuk menghadiri sidang umum PBB. Eskalator yang membawanya ke lantai 2 mendadak berhenti, memaksa Trump dan Melania menaiki tangga dengan jalan kaki. Selain itu, pemirsa, Trump juga mengangkat insiden tersebut dalam pidatonya. Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood.
and then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Momen tak terduga terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dicegat polisi untuk melintas karena konvoi mobil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron pun harus menelepon Trump langsung agar bisa lewat. President, I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongan yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemirsa, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Pertemuan itu menegaskan komitmen kerjasama yang lebih erat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Di sela-sela serangkaian sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia, sekaligus komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Usai pertemuannya, Gianni menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap dunia sepak bola nasional, baik untuk putra, putri, kelompok usia muda hingga level senior. Ia juga menegaskan kalau FIFA akan terus mendukung Indonesia, salah satunya melalui keberadaan kantor regional di Jakarta. And we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. We unite. This was also our discussion with the President. We want to unite the world, and Indonesia is playing. Pemirsa, Presiden Kolombia Gustavo Petro berapi-api saat menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Pidatonya yang bersuara lantang membela Palestina ini menjadi viral di jagat maya. Último discurso como presidente aquí, ya es el cuarto. Hoy Naciones Unidas ve su crisis y la necesidad de su transformación. Aquí se reúnen estados-nación que ya no tienen poder, que por mucho que voten no se les hace caso, se hace cómplice del genocidio. Este recinto es testigo mudo y cómplice de... Presiden Kolombia Gustavo Petro bersuara lantang menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza. Hal itu disampaikan Gustavo saat menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gustavo menyerukan untuk menghentikan genosida militer Israel di Gaza, serta mengajak seluruh negara bersatu perang melawan Israel. Selain itu, ia menyinggung Presiden Amerika Donald Trump sebagai kaki tangan genosida. Toda. La ONU tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia, con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas.
y no con una votación del Consejo de Seguridad que vetan, es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos, sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto suarakan kemerdekaan Palestina dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden juga tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. One country can bully the whole community of the human family. Dengan penuh semangat dan berapi-api, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang sambil menggebrak meja, Presiden tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggentarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan 3. Pemirsa, pidato Perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian itu disampaikan pemirsa saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Presiden Trump dalam pengantar pertemuannya tidak hanya berbicara tentang pentingnya forum, tapi juga menyempatkan diri mengapresiasi Presiden Prabowo. Trump melontarkan pujiannya secara terbuka. Presiden Amerika Serikat itu menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian banyak pemimpin di dunia. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much.